Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, Bu Nisma kali ini akan menjelaskan kembali tentang akhlak Islami terhadap lingkungan atau adab-adab terhadap lingkungan. Yang harus kalian kuasai adalah pengertian akhlak, kemudian pengertian akhlak Islami, pengertian lingkungan, dan pengertian akhlak Islami terhadap lingkungan. Yang kedua, kita harus tahu dasarnya dalil perintah berakhlak Islami terhadap lingkungan. Kemudian yang ketiga, bagaimana akhlak Islami terhadap hewan. Keempat, akhlak Islami terhadap tumbuhan. Dan yang kelima adalah akhlak Islami terhadap alam atau sumber daya alam. Baik, yang pertama dulu pengertian. Apa itu akhlak? Akhlak adalah watak, karakter, tabiat, kebiasaan, perilaku. Jadi di sini masih ada akhlak yang tercela dan akhlak yang terpuji. Kemudian yang kedua yang disebut dengan akhlak Islami itu adalah karakter, kebiasaan, watak, tabiat, atau perilaku yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian yang disebut dengan lingkungan yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik yang hidup atau benda mati. Sesuatu yang hidup itu seperti hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Kemudian sesuatu yang mati itu seperti air, udara, tanah, dan bahan-bahan mineral, dan sebagainya. Kemudian yang dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan akhlak Islami terhadap lingkungan adalah perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kemudian kita harus mengetahui dasar-dasar perintah berbuat baik atau akhlak Islami terhadap lingkungan. Yang pertama, perintah menjaga kebersihan. Ini disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang mensucikan diri atau membersihkan diri. Kemudian yang kedua adalah larangan berbuat kerusakan. Seperti disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Kemudian perintah reboisasi ini ada dalam hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya ardon mayyitatan fahiya lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menghidupkan bumi yang mati, maka bumi itu menjadi miliknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang keempat, menjaga sumber daya alam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafara bi'ran falahu arba'una dhira'an atanan lima syiyatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menggali sumur, maka ia berhak 40 hasta sebagai kandang ternaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang kelima adalah dalil larangan menyakiti hewan. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha syairir ruhi wa an ikhsa'il bahaimi nahyan syadidan atau nahyan saja. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang mengurung setiap yang bernyawa dan mengebiri binatang-binatang dengan larangan yang keras. Hadis riwayat Al-Bazzar. Kemudian bagaimana akhlak Islami terhadap hewan? Berbuat baik terhadap hewan piaraan atau peliharaan. 1. Menempatkannya di tempat yang baik, bersih, cukup udara, cukup ruang gerak, dan jangan sampai membuatnya sakit atau menderita. Yang kedua, memperhatikan kondisi kebersihan dan kesehatannya secara rutin. Yang ketiga, memberinya cukup makanan dan minuman. Yang keempat, merawatnya dengan baik dan penuh kasih sayang. Yang kelima, sesekali ajaklah dia bermain. Yang keenam, jangan sekali-kali menelantarkannya. Yang ketujuh, larangan keras menyakiti hewan. Dan bagaimana akhlak Islami terhadap tumbuhan?
Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah melakukan penyiraman secara rutin, melakukan pemupukan dengan baik, membersihkan gulma, melakukan pemangkasan secara berkala, cukup mendapatkan cahaya matahari, jangan meletakkan tanaman secara berdempetan, aduk dan cabut rumput di tanah agar menjadi lebih subur, lakukan penggantian pot atau tanah di dalam pot secara rutin, kemudian perhatikan lokasi, suhu, dan kelembabannya. Kemudian yang berikutnya atau yang terakhir adalah bagaimana akhlak Islami terhadap sumber daya alam. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, memilih dan memilah sampah. Kemudian yang kedua, membersihkan lingkungan setiap hari, baik itu lingkungan di rumah, sekolah, dan yang berada di sekitar kita. Kemudian 3, tidak merusak tanaman yang ada di sekitar kita. 4, tidak menebang pohon secara liar. Yang kelima, menanam kembali hutan yang gundul. Yang keenam, melakukan tebang pilih. Yang ketujuh, menanam pohon di pinggir jalan, terutama di daerah perkotaan. Kemudian yang kedelapan, mencari ikan secara tradisional. Artinya tidak boleh memakai semacam pukat harimau yang bisa menghabisi seluruh bibit-bibit ikan yang terkena pukat itu. Kemudian yang ke-9, membuat terasiring tanah daerah pegunungan. Yang ke-10, tidak membuang bahan kimia di aliran sungai. Yang ke-11, mengurangi penggunaan barang atau makanan yang berbahan kimia. Yang ke-12, reklamasi dan rehabilitasi lahan kritis. Reklamasi ini berlaku di daerah pantai yang sudah terkikis. Kemudian rehabilitasi itu biasanya di hutan-hutan atau di lahan yang kritis. Kemudian yang ke-13, pengolahan air limbah agar kembali ramah terhadap lingkungan. Yang ke-14, larangan perburuan liar, bahkan dianjurkan untuk membuat semacam marga satwa. Kemudian yang ke-15, menjaga ekosistem hutan, sungai, dan laut. Baik anak-anakku, yang berikutnya adalah tugas secara mandiri. Setelah kalian mempelajari akhlak Islami terhadap lingkungan, hikmah apa saja yang kalian rasakan jika kalian menerapkannya? Sebutkan sedikitnya 3. Kemudian buatlah sebuah video atau berupa rangkaian foto yang dibuat menjadi sebuah video tentang kegiatanmu seminggu ke depan. Mulai tanggal 21 sampai tanggal 28 Maret 2020. Antara lain, 1. Membersihkan rumah baik di dalam maupun di bagian luarnya atau halaman, bisa halaman belakang, halaman samping, atau halaman depan. Kemudian yang kedua, kegiatanmu merawat tanaman di sekitar rumahmu. Jika belum ada, usahakan menanam suatu tanaman dan rawatlah dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, kegiatanmu merawat hewan peliharaan. Jika tidak punya, rawatlah hewan peliharaan tetanggamu. Atau mulailah memiliki hewan peliharaan seperti ayam, burung, kelinci, ikan, kucing. Hindari anjing ya, karena akan berat untuk mengatasi najisnya. Kemudian yang keempat, pilahlah sampah yang ada di rumahmu. Seperti sampah organik, itu seperti dedaunan. Kemudian kalau sampah non-organik itu seperti kantong plastik, dan sampah yang bisa didaur ulang berupa botol minum, kertas, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, buatlah agenda kegiatan seperti contoh berikut. Ditulis nama, kelas, nomor absen. Hari Sabtu, tanggal 21 Maret, kegiatanmu apa? Misalnya membersihkan, kalau bisa minimal 2 kegiatan ya. Yang membersihkan rumah dan lingkungan sekitar rumah itu harus tiap hari. Dan salah satunya bisa merawat tanaman atau merawat hewan peliharaan. Jadi setiap hari minimal ada 2 kegiatan. Jangan lupa upload tugas tersebut
Ibu Nisma tunggu sampai hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan pukul 21.00. Bisa dikirim lewat WA grup paguyuban atau wali kelas masing-masing. Dan jangan lupa semua kegiatanmu tadi boleh di-print, boleh ditulis tangan, asalkan ada tanda tangan atau diketahui oleh orang tua, tanda tangan orang tua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.